pada video kali ini kita akan bahas mengenai topik bahasan lanjutan mengenai logika proporsional. Logika proporsional ini kita akan fokuskan ke tabel kebenaran ya. Nah, teman-teman apakah ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang sudah tahu tapi belum begitu mengerti nih. Nah, video kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai logika proporsional dalam tabel kebenaran. Dan di video sebelumnya juga kita sudah mencoba menghitung dari bentuk dua variabel. Nah, sekarang kita akan bahas dengan menggunakan 3 variabel. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada juga beberapa teman-teman yang belum tahu. Nah, seperti biasa, mari kita sharing bersama. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Jadi pada dasarnya untuk logika proporsional itu kita bisa lihat hasilnya benar atau salah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk teman-teman masih ingat nggak ada beberapa loh operasional yang ada pada logika proporsional. Sebelum itu kita bahas ke topiknya ya supaya lebih paham. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Namanya adalah tabel kebenaran logika proporsional. Kita flashback dulu ya. Jadi pada dasarnya memang tabel kebenaran itu dia adalah sebuah tabel yang digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan nilai kebenaran dari proporsi logika, baik yang sederhana dalam bentuk atomik ataupun dalam bentuk majemuk. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya, ada dua jenis ya. Proporsi itu ada proporsi atomik dan proporsi majemuk. Fungsi dari tabel kebenaran adalah menghitung secara sistematis nilai benar atau salah dari suatu proporsi untuk setiap kombinasi input. Dan tujuannya adalah memahami cara kerja operator logika, menentukan apakah suatu proporsi majemuk merupakan tautologi atau selalu benar, atau kontradiksi, atau selalu salah, atau kontingensi, atau tergantung nilainya bisa salah dan benar, dan menguji validitas argumen. Oke, sekedar mengingatkan, ini adalah aturan dasar operator logika ya. Ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kalau negasi digunakan untuk nilai kebalikan dari P atau variabel yang dibalikan, konjungsi adalah benar hanya jika P dan Q keduanya benar, disjungsi salah hanya jika P dan Q keduanya salah, implikasi salah hanya jika P-nya benar dan Q-nya salah, biimplikasi benar hanya jika P dan Q nilainya sama ya, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Nah, ini kita contoh bahasan dari logika proporsional ya, dari tabelnya. Nah, di sini kita disuruh minta untuk membuat tabel kebenaran dari proporsi P konjungsi Q. Nah, masih ingat ya, kalau P konjungsi Q dia P dan Q-nya itu harus sama-sama benar, baru hasilnya bisa benar ya. Jadi P-nya itu benar dan Q-nya itu benar, atau pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, maka bila digabungkan dalam konjungsi hasilnya benar, selebihnya salah. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua ya, P implikasi Q. Nah, kalau implikasi kita bisa ingat sama-sama bahwa bila mana P-nya benar dan Q-nya salah, maka hasilnya salah, selebihnya benar. Jadi teman-teman cukup menghafalkan core atau intinya saja ya. Ini contoh soal yang ketiga. Wah, udah lumayan banyak nih. Tadi kan 2 variabel, sekarang 3 variabel. Nah, di sini ada variabel P, Q, dan R ya. Kalau di sini kalau misalnya menggunakan 3 variabel, maka kolomnya tadi dari 8 baris ya. Ada B, 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 S, 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 S. Nah, untuk Q-nya B, B, S, S, B, B, S, S. Untuk R-nya itu kebalik satu persatu. B, S, B, S, B, S, B, S gitu ya. Nah, di sini ada bahasan mengenai P disjungsi Q. Nah, disjungsi itu kan dia hasilnya akan salah bila mana keduanya salah ya. Selebihnya adalah benar ya. Karena kalau disjungsi itu kalau misalnya ada benarnya, baik itu benar-benar atau benar salah atau salah benar, dia akan jadi benar. Kalau salah-salah maka dia jadi salah gitu. Ya, jadi P disjungsi Q hasilnya berikut yang ini. Lalu disjungsikan lagi dengan R. Nah, kenapa kita menggunakan penghitungan P disjungsi Q dulu? Karena dia yang di dalam kurung. Setelah beres baru kita disjungsikan kembali dengan R ya. Jadi hasilnya disjungsikan dengan R. Nah, disjungsi masih sama. Bila mana salah ketemu salah, maka dia jadi salah. Selebihnya benar ya. Maka di sini kita lihat P disjungsi Q dengan R itu yang S dan S itu hanya satu, maka yang S-nya hanya satu. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini ada kombinasi antara P disjungsi Q dan implikasi R ya. Jadi P disjungsi Q lalu diimplikasi R. Nah, ini biasa kita bikin dulu kolom P, kolom Q, dan kolom R. Lalu kita hitung dulu P konjungsi Q. Lalu kita buat di sini yang P konjungsi Q implikasi R. Jadi hasil dari P konjungsi Q lalu diimplikasi dengan R.
hasilnya yang ini ya. Nah, dari 4 contoh soal itu kita bisa menentukan jadi dari notasi logika ini hasilnya benar atau salah. Nah, kita bisa lihat di mana contoh yang soal adalah P konjungsi Q itu kan sama-sama positif, maka kita anggap yang benar. Lalu R-nya juga dia tanpa negasi, maka dia juga dianggap benar. Maka benar dan benar, maka hasilnya benar. Nah, ini ada contoh latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin dibahas dari salah satu contoh soal di atas untuk latihan, boleh di mention di komen aja ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Dan untuk teman-teman, untuk yang mau materi video ini yang ada di sini, baik itu materinya saja ataupun disertai dengan soal latihan dan jawabannya, itu bisa lihat di description box yang ada di video yang landscape ya. Karena kalau di sini nggak cukup nih durasinya dan teksnya juga terbatas. Oke, segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam edukasi.